Salam kembali di akun channel Inspirasi Jawa Tengah bersama saya Lintang Ratri. Hari ini seperti biasanya kita sudah memasuki minggu terakhir ya, memasuki hari terakhir dalam minggu ini. Ya, biasanya kalau setiap hari Sabtu ini ada jurnal minggu ini Ya. untuk di akun Inspirasi Jawa Tengah. Nah, jurnal minggu ini ada apa ya? Nah, tentu saja ada beberapa hal yang mau kita sampaikan dari akun Inspirasi Jawa Tengah sampaikan kepada Anda semua. Satu, kita punya informasi tentang penerbitan buku Sihir Patah Hati. Udah nungguin kan pasti. Kemudian ada kejutan yang kemarin kita bicarakan, ini mungkin akan lebih fix lagi, yaitu tentang parade wawancara. Jangan lupa yang sekarang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung adalah lomba menyanyi campur sari dan festival menyanyi campur sari dan festival baca puisi. Nah, siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang menduduki 10 terbesar, Anda harus check it out hari ini. Jangan kemana-mana supaya tahu informasinya. Nah, siapa yang ngasih tahu informasinya? Seperti biasa juga, setiap minggunya saya ditemani oleh sang inisiator dari program-program akun Inspirasi Jawa Tengah, yaitu Bapak Bambang Sadono. Salam Pak Bambang. Apa kabar? Selamat ketemu lagi Mbak Lintang. Kita ketemu mingguan ya Pak ya. Ya, Pak Bambang sehat kan ini? Insya Allah baik. Iya, insya Allah sehat. Gimana Pak Bambang? Seminggu ini makin padat ya sepertinya ya Iya, akun Inspirasi Jawa ini Tengah. akan makin padat dan yang perlu sampaikan bahwa ini adalah joint session ya. Artinya channel Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Oh Bangsa. iya, Kenapa? betul. Karena eh, materi-materi terutama nanti yang akan parade wawancara itu karena sudah terlalu padat di Inspirasi Jawa Tengah, Iya, maka kita kerjasama dengan Inspirasi untuk Bangsa. betul sekali. Bahkan juga informasi-informasi yang di luar festival baca puisi dan festival campur sari juga sementara kita titipkan di Inspirasi untuk Bangsa karena itu per jam sudah padat sekarang. Sudah Jadi padat sekali ya. nanti kalau ada informasi penting kalau masuk ke situ malah nggak terlihat gitu. Dan juga Inspirasi untuk Bangsa ini cakupannya jauh lebih luas ya Pak Betul, Bambang ya, ya. gitu. Jadi informasi-informasi yang ada di Indonesia Ya. itu masuknya di Inspirasi untuk Jadi Bangsa. satu contoh misalnya kita baru saja tayang mengenai informasi yang menurut saya cukup penting untuk orang Semarang atau orang Jawa Tengah, tapi juga cukup penting untuk orang di Jakarta dan sekitarnya, yaitu bahwa Semarang baru saja viralkan sebagai kota dengan penderita COVID positif terbesar se-Indonesia. Wow. Ya, diumumkan oleh Satgas COVID di pusat Iya. itu sekitar 2.500. Ada di Semarang. Tapi ternyata Ternyata bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang membantah di Semarang hanya sekitar 530. Jadi selisihnya besar sekali. Nah, kalau ini tidak diluruskan tentu membuat bingung ya. panik. Orang di dalam kota Semarang juga Iya. panik, yang mau ke Semarang juga panik. Nah, karena Oke. itu kita tayangkan di Inspirasi untuk Bangsa. Bangsa. Ya, baik. Jadi jangan lupa kita punya dua akun utama sekarang, yaitu akun Inspirasi untuk Jawa Tengah dan akun Inspirasi untuk Bangsa. Dua-duanya mudah-mudahan bisa menginspirasi hari-hari Anda, terutama untuk tetap berkarya meski dari rumah saja. Nah, Pak Bambang, hari ini kita sesuai janji nih, kita Ya. mau updating news gitu ya. Ya. Updating news yang pertama adalah tentang penerbitan buku, Pak. Apakah Ya. sudah ada bukunya? Ini sudah detik-detik terakhir ini, jadi di percetakan. Karena itu sekarang yang sudah kita publish adalah pengumuman misalnya mengenai harga, mengenai bagaimana cara mendapatkannya, di situ sudah ada. Nanti kita tayangkan juga. Silahkan supaya dapat Diskon. bukan diskon tapi bebas ongkir. Bebas ongkir ya, diskonnya nggak ada. Bebas ongkir itu bisa pesan lebih dulu. Oke. Diskon ada kalau pesan lebih dari 10. Oh ya. Ya. Jadi kalau mau diskon mungkin bisa kolektif bisa juga. supaya ya. pengirimannya kita kan lebih murah juga. Iya, betul Ya. sekali. Ya,
Jadi hari ini kita sudah tahu harganya berapa, Pak Bambang? Ya, harganya kelihatannya di harga 75.000. 75.000 aja, Ya. seperti ulang tahun kemerdekaan kita nih Pak Bambang. Iya, Jangan-jangan betul. terinspirasi Cuma oleh itu. supaya apa para calon pembaca ini tahu gitu, mungkin membanding-bandingkan dengan buku yang lain. Buku ini benar-benar dicetak mewah, dicetak lux ya. Lux, Semua ya. halaman berwarna Semua halaman berwarna. dengan foto-foto, Oke. jadi lebih prestisius lah. Jadi harga itu tidak mengkhianati isinya Betul, gitu ya. iya. Oke. 75.000 saja ya, seperti mungkin mengingat hari tahun ini adalah juga Iya. 75 tahun Betul. Indonesia merdeka. Karena kalau fotonya aksi-aksi almarhum Mas Didi Kempot tidak berwarna kan Iya. nggak bagus. Oh iya betul Ya. juga ya. Kurang entertainmentnya juga kurang bling-bling gitu ya. Iya. Oke, jadi harganya ini hanya loh ya, Ya. hanya 75.000 saja. Buku Sihir Patah Hati Ya. Lord Didi gitu. Ini juga mengenang dan sekaligus mengapresiasi karya-karya Ya. beliau. Kalau pesen sekarang bebas ongkir. Sampai kapan Pak bebas ongkirnya? Sampai nih, ini Pak? cetak. Sampai ini cetak. Nanti kita beritahu sampai Oke. sampai begitu sudah siap kirim, Oke. berarti yang berikutnya udah harus pakai Oh ongkir. iya, makanya siapa cepat dia dapat ya. Jangan lupa tadi notes-nya terkait dengan harga untuk 10 pemesanan ya, 10 buku. Anda bisa juga kolektif, bisa juga memang membeli banyak atau perpustakaan mungkin ya Iya, Pak Bambang ya. silakan. Bisa menghubungi kami Jadi- untuk 10 ada diskonnya berapa persen Pak Bambang? Kalau nggak salah 20% kalau nggak salah. 20%. Jadi clue-nya itu dikirim di satu alamat, itu aja yang penting. Oh iya, dikirim di satu alamat ya. Oke. Jadi tadi ada diskon untuk pembelian 10 buku. Kemudian sampai dengan buku ini terbit, kalau pesennya sekarang pre-order gitu ya, Pak. Iya. Pre-order akan dicatat siapa saja yang sudah memesan sebelum buku ini dicetak resmi dicetak di launch ya, diluncurkan, itu akan mendapatkan free ongkir. Bahkan kalau sampai Papua nih, Pak. Ya? Bener ya? Kalau sampai Papua mau tetap Iya, bebas makanya ongkir. itu yang jadi masalah kita. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Bambang. Terus kemudian gimana caranya? Apakah ini ada di toko-toko buku? Sementara belum, karena kita ingin melayani langsung ya. Ini kan komunikasi kita kan komunikasi online ya. Iya. Jadi kenalnya channel ini juga dengan online, maka Oke. kita akan prioritaskan yang online. Online ya. Jadi mau menghubungi kemana Pak Bambang? Ada di situ sudah kita sediakan Ada ya? nomor-nomor telepon yang bisa Nomor-nomornya dihubungi. telepon Ya. bisa dihubungi Ya. di sini ya. Mungkin nanti di caption juga Ya. disertakan di caption video ini nanti ada cara pembelian dan juga harganya, mungkin nomor rekeningnya juga sekalian Ya. gitu ya Pak Bambang Ya. ya. Terima kasih. Jangan lupa, saya juga masih ingat Pak Bambang akan terus memperkaya isi buku ini. Jadi buat Anda semua ya, para sobat ambiar Ya. yang ketinggalan ya, merasa ketinggalan, jangan sedih. Tetap kirimkan saja testimoni Anda, nanti kami seleksi Ya. dan kami akan terbitkan kembali pada saat revisi buku. Ya. Jadi Edisi ada buku satu revisi. yang penting yang menyangkut buku ini. Ya. Kemarin kita komunikasi dengan Bung Eka Yanto itu yang mau menyelenggarakan konser konser ambiar tak jogeti itu. Oke. Ya. Tapi sampai saat ini itu belum ada kepastian mengenai izin, itu belum ada. Jadi saya sudah menyampaikan kepada Mas Eka, kalau itu nanti ada informasi kepastiannya itu, buku ini akan kita cetak ulang. Karena Mas Eka menyarankan, Bu, tunggu sampai informasi saya ini konkret. Tapi saya juga nggak enak, sudah terlalu lama kita Dan tahan-tahan. kita menepati janji ya, Pak Bambang ya. Jadi artinya Oke. ini tetap kita Ya. cetak, tapi kalau nanti ada info-info baru tentang itu konser yang besar itu nanti kita cetak ulang. Harapannya apa? Konser ini kepada buku ini maksudnya gimana? Ada Ya mungkin isi baru, info ini kan banyak sekali nanti yang diperlukan. Artinya siapa saja yang akan tampil misalnya ya. Oh, oke, Gimana oke. cara membeli tiket dan sebagainya. Nah, Ya, ini ya, ya. sekaligus juga buku ini bisa jadi bekal calon penonton gitu loh untuk Untuk memahami mengenali. Oke. untuk memahami Betul. siapa sang maestro yang jadi
tokoh yang akan pentaskan itu. Keren banget. Siapa tahu nanti kita kerjasama juga, setiap beli tiket dapat bukunya. Bisa juga, itu bisa juga. Oke, ya jadi itu tadi informasinya menarik sekali. Selain yang tadi sudah mau terbit, harganya 75.000 ya. Ada diskon untuk pembelian 10 buku langsung ya ke satu alamat. Kemudian ada free ongkir sebelum buku ini diluncurkan, di launch. Oke. Jadi itu Pak Bambang ya tentang buku Sihir Patah Hati Lord Didi ini. Para sobat Ambiar jangan khawatir, bukunya tetap terbit ya Pak Bambang ya. Oke. Ya, selanjutnya ini yang menarik nih, yang mau sekaligus juga mempromosikan akun inspirasi untuk bangsa juga. Kita punya program baru ya, join program namanya, yaitu Parade Wawancara. Nah, Parade Wawancara ini adalah respon kita juga untuk mempersiapkan para calon pemilih ya Pak Bambang ya, untuk meliterasi mereka juga tentang siapa sih yang mau dipilih, apa sih programnya, kira-kira seperti itu ya Pak Bambang. Oke, Parade Wawancara ini apakah ada informasi-informasi terbaru? Ya, jadi sudah beberapa teman itu menghubungi ya, berkomunikasi, antara bertanya begini, Pak Bambang, kalau kita mewawancarai tokoh, apakah itu tidak dianggap partisan, ya, tidak dianggap memihak calon tertentu? Saya sampaikan, loh kalau bisa ya Anda wawancarai semua, gitu, atau Anda mewawancarai yang satu, yang lain mewawancarai yang ini, kan artinya semua punya kesempatan yang sama, nggak ada masalah. Bahkan satu tokoh bisa diwawancarai oleh beberapa, sehingga nanti akan check and recheck. Ya, artinya apa yang kompilasi menjadi persepsi pewawancara yang satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimanapun ini adalah media. Ya, saya tetap akan semangat bermedia itu adalah tidak memihak. Nah, jadi memang nggak usah khawatir, kan nanti dari wawancaranya itu juga kelihatan bahwa di situ akan menunjukkan sebenarnya apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh sumber calon ini ya secara objektif. Jadi tidak hanya mungkin nggak ada kata-kata pilihlah saya, itu nggak ada. Yang ada adalah bahwa saya ingin melakukan ini gitu, biar ini jadi pertimbangan pemilih. Tapi kalau dia keceplosan Pak Bambang itu di bip gitu, nggak disensor nggak oleh kita? Ya kalau saya kira ya mudah-mudahan itu nggak terjadi ya, sudah nggak ada nilainya lagi sebenarnya pilih saya. Kalau mau kayak begitu ya kalau ketemu aja langsung kayak gitu. Tapi kalau gini kan didengar orang banyak. Tapi kalau ada kontennya di situ, dia bilang coblos saya, pasti pilih saya, pasti kita akan berusaha menetralkan itu. Bukan hanya itu, kalau ada konten-konten yang kira-kira membuat orang lain nggak nyaman itu dan sebagainya, itu pasti kita akan kita lakukan. Baik, ini juga menjadi jaminan ya Pak Bambang bahwa media akun inspirasi untuk bangsa ini tidak partisan, bahwa kita juga menampilkan seluas-luasnya bagi semua orang untuk ada di situ, gitu kan Pak Bambang. Kita hanya media fasilitator lah intinya gitu. Jadi tapi jaminannya Pak Bambang tidak akan menyeleksi, ini jangan, ini enggak boleh gitu ya? Enggak mungkin. Kecuali ada sesuatu yang secara etis secara itu akan. Jadi bukan personnya nanti ya, tapi mungkin kontennya apakah ini baik untuk dikonsumsi publik, mungkin seperti itu ya Pak Bambang ya. Jadi ini malah bagus ya untuk ekspresi misalnya teman-teman wartawan, teman-teman reporter yang selama ini justru ini jadi ajang kompetisi mereka. Kalau itu ternyata bagus, artinya kan orang tahu bahwa reporter ini bagus gitu. Jadi silakan berlomba-lomba. Cerdik dalam mewawancarai gitu ya. Atau yang bukan reporter profesional, tapi bisa mahasiswa, bisa pelajar, bisa siapapun. Itu juga siapa tahu punya bakat. Nah, kalau itu kan kemudian dilihat, bakat saya di sini ya, saya nanti besok mau jadi reporter yang profesional misalnya kayak gitu. Betul. Kalau anak-anak komunikasi pasti ada tuh ya namanya jurnalisme video misalnya, itu bisa jadi bahan untuk ngerjain tugas. Oke. Ya, Pak Bambang mungkin hal-hal teknis nih Pak Bambang, ini kita jadi sebenarnya ini sudah mulai kan tahapannya ini, calon-calon sudah mendaftar ya.
kecuali di tempat-tempat yang pendaftarannya itu belum ada yang mendaftar atau yang mendaftar hanya satu itu diperpanjang. Ya, tetapi yang lain sudah ketahuan bahwa siapa. Jadi sudah boleh mulai sudah mulai persiapan. Nah, kemudian kami tunggu mulai tanggal 15 September. 15 September itu hari Selasa. Untuk mengirim. Ya, nah, kemudian baru kita tayangkan mulai tanggal 20 September. Jadi kita punya waktu untuk misalnya tadi harus kalau ada hal yang mungkin perlu kita sensor sedikit. saya juga tidak bersemangat untuk itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak usah kecil hati bahwa kita akan melakukan itu. Ya. Baik, jadi tanggal-tanggal pentingnya ini harus dicatat ya. Tanggal 15 September itu apa Pak Bambang? Mulai bisa kirim. Mulai bisa kirim. Ya, jadi Anda mulai bisa kirim 15 September. Nanti kami akan tayangkan mulai tanggal 20. Iya. Ya. Jadi yang dikirimkan adalah link Google Drive-nya, ya Pak Bambang. Link Google. Jadi nggak perlu untuk parade wawancara ini khusus parade wawancara tidak perlu mengunggah di akun media sosial manapun dulu, tapi langsung mengirimkan hasil video wawancara Anda ke link nanti akan disebutkan di sini ya, ke link Google Drive-nya tuh akan di email ke link yang ada. Lalu durasinya juga ada batas Pak? Durasi minimal 15 menit, maksimal 60 menit. Durasinya minimal 15 menit sampai dengan 60 menit gitu ya. Jadi 15 menit boleh, 60 menit boleh. Boleh, ya. Tadi notes-notesnya adalah bukan bicara soal keterpilihan tapi programnya. Utamakan adalah program-program supaya penonton tahu sebetulnya calonnya siapa sih, dia mau punya mimpi apa terhadap wilayah. Ini sebenarnya clue-nya gini aja. Ini jurnalistik ini menurut saya kan lama bergerak di jurnalistik ya. Jurnalistik yang sangat unik gini. Jadi ini bisa dibuka kapan saja suka. Ya kan? Kalau misalnya kayak televisi atau radio kan ada waktu tertentu harus mendengar. Tapi kalau YouTube ini kapan mau buka malam-malam pengen lihat ini programnya apa ini yang mau saya pilih, bisa gitu loh. Jadi luas sekali menurut saya. Nanti itu akan setelah diunggah itu ada 15 hari untuk dipilih gitu ya Pak Bambang ya. 15 hari untuk mendulang like gitu ya. Bukan like, ini kita hitung penontonnya aja. Mendulang penonton gitu ya. Mendulang penonton, silakan Anda catat juga 15 hari dari tayang. Ya, 15 hari dari tayang itu adalah waktunya kita untuk mendulang penonton. Nantinya akan dipilih 10 lagi Pak Bambang? Akan kita pilih bahkan 20. 20 itu nanti kemudian dinilai. Ada di in the end of the day gitu ya, nanti ya ada 20 besar video wawancara yang akan dinilai oleh jurnalis-jurnalis senior. Jurnalis senior. Nah, ini yang paling menarik nih Pak Bambang, ini pasti dipengenin tahu. Apa hadiahnya? Berapa hadiahnya? Ini saya terpaksa buka contekan. Nyontek ini. Jadi Dewan Juri akan memilih dari 20 video dengan penonton terbanyak untuk menentukan 3 peserta terpuji 1, 2, 3. Ya ini sama terbaik lah. Ada 3 peserta yang dipilih 1, 2, 3, tapi ada 3 peserta terpilih yang hadiahnya sama. Kemudian ada 5 peserta favorit yang hadiahnya juga sama. Nah, peserta 1, 2, 3, terpuji 1, 2, 3, masing-masing akan mendapatkan 10 juta, 7,5 juta, dan 5 juta. Nah, kemudian yang 3 peserta terpilih, masing-masing akan mendapat 2,5 juta. Dan ada 5 peserta favorit yang masing-masing dapat 1 juta. Terpuji 1, terpuji 2, terpuji 3. Lalu masih ada 3 lagi. 3 lagi terpilih itu masing-masing 2,5 juta. Masing-masing 2,5 juta, banyak banget ya. Kemudian 5 peserta favorit. Itu yang masing-masing 1 juta. Jadi totalnya ada dari 20 yang akan dinilai ada 11 video yang mungkin akan meraih predikat terbaik dan ada hadiahnya. Dan jangan lupa nanti akan kita pilih video-video terbaik, akan kita transkrip, dan kalau yang diwawancara itu terpilih akan kita bukukan.
Oh, keren banget. Ya, jadi kayaknya totalnya banyak banget ya Pak Bambang. Mungkin 35 juta. 35 juta total. Wow. Oke. Itu yang berupa uang. Oh. Biasanya nanti ada bonus-bonus atau apa Bonus-bonus gitu. ya. Kita menunggu bonus-bonusnya Ya. apa. Ini kayaknya trennya makin kesini hadiahnya makin besar Pak Bambang. Ya, karena kita melihat bahwa ini upayanya juga makin makin agak susah ya. Kalau baca puisi pokoknya asal ada naskah baca bisa. Kemudian kalau campur sari agak meningkat lagi, butuh musik dan sebagainya. Tapi kalau ini butuh pergi. Betul. Nah, jangan lupa protokol Butuh kesehatan. wawancara. Tetapi bisa juga pakai Zoom. Pakai Zoom boleh. Nah, Oke, tapi pakai usahanya Zoom. kan lebih agak repot komunikasi, lebih kayak gitu lah. Oke, Ya. oke. Ya. Jadi kita menghargai effortnya ya Ya. Pak Bambang ya. Jadi makanya makin tinggi nih hadiahnya. Baik, jangan lupa terus updating informasi Ya. juga tadi di dua ya, inspirasi untuk bangsa dan inspirasi Jawa Tengah. Untuk program-program apa nih? Kayaknya programnya menarik semua. Nah, kalau para dewa wawancara belum mulai, Ya. nah sekarang kita mulai bergeser sama yang sedang panas-panasnya, Karena ini masuk ke minggu kedua ya Pak Bambang ya. Sudah minggu ketiga sudah. Parade menyanyi campur sari sudah masuk. Minggu kedua. Minggu Ya. kedua dia lagi Ya, strong-strongnya oke. nih Ya. kompetisi. Ya. Udah mulai bisa dilihat siapa yang paling Ya, yang paling tinggi udah ya mulai kan? bisa dilihat. Oke. Ya, kita beralih ke program akun inspirasi Jawa Tengah selanjutnya, yaitu Parade Menyanyi Campur Sari. Pak Bambang, udah berapa pesertanya Pak Bambang? Ini sudah sekitar 30-an lah ini yang sudah masuk ya. Wow, ini berarti persaingan udah memanas Pak Bambang. Karena 30 karena Ya. dipilih cuma 10 Kak. Ya. Iya. Ya. Oke, trennya gimana nih Pak Bambang? Apakah Ya. mereka sudah mulai tidak bertanya-tanya lagi tentang teknis? Iya, ada beberapa hal yang menurut saya yang perlu disampaikan ya. Oke. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah ini membuat video yang enak ditonton dan enak didengar. Itu aja artinya. Clue-nya itu. Jadi Oke. tetapi ada misteri-misteri yang kita juga tidak yang menurut saya enak itu ternyata penontonnya sedikit. Oh, Nah, gitu. jadi memang ini luar biasa. Jadi selera penonton itu ya harus ditebak-tebak ya ke arah mana gitu ya. Oke. Nah, kemudian mengenai video. Video ini bisa saja video lama, artinya sudah punya simpanan rekaman atau apa itu dikirim bisa. Baru juga ya pasti lebih bisa. Maksud saya bagaimana kalau yang sudah ditayangkan di YouTube misalnya pengen diikutkan. Menurut saya ya dicoba aja nggak apa-apa, tapi asal dia tidak klaim gitu loh, tidak klaim. Kalau klaim kan kita yang repot, tapi kalau enggak kan enggak apa-apa. Maksudnya Ya. kalau yang nonton di sini lebih banyak nggak boleh marah gitu Ya, kan? ya, enggak, artinya ya itu kan punya dia sendiri juga. Artinya kalau di tempatnya sendiri ternyata penontonnya sedikit, di tempat kita lebih banyak kan lebih bagus juga untuk gitu ya. Oke. Ya. Jadi nggak boleh marah kalau memang sudah pernah diunggah di akun akun media Ya. sosial manapun dan bahkan Dan kalau di YouTube. saya juga berjanji kalau ini sudah selesai misalnya festival ini sudah selesai, kemudian video ini diminta lagi misalnya Pak ini mau saya tayangkan sendiri ya nggak apa-apa. Jadi pokoknya yang sampai kegiatan ini selesai aja. Oke. Nah, kemudian yang saya juga minta perhatian, ada yang begini, ini nanti terjadi juga di lomba di festival baca puisi, soal pakaian. Ya. Oke. Ada yang pakaiannya setengah badan, gitu ya. Waduh. Setengah badan itu artinya yang ke atas ini ya memang pria sih sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi nggak pakai pakaian gitu. Nah saya kemudian saya dikasih yang pakai pakaian, dia bilang gitu. Nah dia jawab kan aturannya tidak ada. Nah, misalnya kalau memang aturannya nggak ada tentang pakaian, masa boleh kita tanpa pakaian kan nggak mungkin. Nah saya cuma mengingatkan begini, ini persoalannya kan channel ini channel saya. Jadi kalau seperti itu kan orang nanti punya persepsi, ternyata Pak Bambang membebaskan kayak begitulah. Ini yang saya nggak nyaman, saya aja yang nggak nyaman gitu loh. Nah itu ada juga yang marah diberitahu kayak gitu. Ada yang untuk baca puisi benar-benar saya tolak.
karena cara berpakaiannya itu sedemikian rupa sehingga apa ya, pusernya itu ya, kalau bahasa Jawa udel itu kelihatan ya kan, nggak enak saya. Nah, jadi mohon maaf lah kalau yang kayak gini-gini saya dimaafkan. Jadi Pak Bambang sebenarnya ini bebas bersyarat gitu. Ya kan tahu batas-batasnya sendiri. Masa ini kan kesenian itu kan apa, keberadaban ya, kalau nggak anu kan nggak nyaman juga. Baik, ya mungkin kita win-win solution ya. Memang kebebasan berekspresi adalah hak Anda, tapi ketika ditayangkan mungkin bisa memperhatikan apakah orang lain juga apa ya, nyaman untuk melihat gitu. Jadi usahakan ya berpakaian yang proper aja deh, pantas untuk dipublikasikan gitu. Gitu kira-kira ya Pak Bambang. Ya, Ya. ya. Baik, ada lagi Pak Bambang tentang festival menyanyi campur Ya, sari ini memang variasinya macam-macam ya. Jadi ada yang musiknya lengkap, ada yang sederhana. Tetapi saya melihat juga ada yang penampilannya sederhana. Itu malah sekarang ranking teratas itu penampilannya sederhana. Jadi peserta bisa ngecek sendiri di videonya itu kan bisa dilacak. Jadi memang ada yang begitu. Ada yang sangat serius gitu, ternyata juga nggak banyak ya. Saya tidak tahu ini komunitas yang mendukung ini. Oke. Nah, tetapi yang saya pantau ya, saya harapkan ya ada juga yang nyanyinya bagus betul gitu ya. Ya mudah-mudahan, tapi saya kan cuma bisa berharap, kalau nggak didukung penonton ya nggak terpilih juga. Jadi ini persoalannya, kalau belum sampai ke juri adalah bagaimana cara Anda mengkomunikasikan video. Kalau video ini nanti nggak ada jurinya. Oh, jadi benar-benar pure. Campur sari ini nanti dipilih 10, kemudian yang 10 itu kita tayangkan lagi. Oh. Nah, jadi cuma pilihannya di antara 10 itu aja. Oke. Jadi ini juga ini namanya double viewer. Nanti ada double viewer. Oke, jangan khawatir, kita masih punya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya Pak Bambang ya. 2 minggu lagi sampai tanggal 26 September nanti baru berakhir itu. Dan ada 1 minggu lagi untuk penilaian yang terakhir itu ya. Oke. Ya, jadi cepet-cepet kirim juga sekarang, sudah 30 loh, ya kan? Sudah 30, cuma dipilih 10. Memang pengalaman ya, ini nanti kalau kita bicara misalnya festival baca puisi, itu makin terakhir, itu makin numpuk. Nah, kalau numpuk, ini yang yang audisi ini, yang melihat ini kan ya pusing juga. Jadi kalau bisa agak awal-awal gitu, kita lebih suka. Jadi ngeditnya juga mungkin akan lebih baik, Oke, Pak Bambang. Nah, untuk mengingatkan aja, ini cuman mau ngingetin, hadiahnya itu 15 juta. 15 juta. Total 15 juta. Total 15 juta ya. Tapi ada plus-plusnya, benar nggak Pak Bambang? Ya, ada yang voucher hotel, ada yang luar biasa. Ada produk dari jamu jago misalnya, ada kayak gitu. Jamu jago, kita punya para dewa wawancara juga. Ya. Oke, jadi totalnya 15 juta. Dan kalau festival campur sari sudah ada 10 terbesarnya belum Pak Bambang? Ada, karena ya? udah pesertanya sudah lebih dari itu, sudah kelihatan. Ini boleh dibocorin nggak? Boleh, nanti dibocorin, artinya supaya kalau Anda yang datang kan, nah ini saya jelaskan. Ada yang Pak, kalau gitu yang daftar kemudian waktunya lebih sedikit. Oh enggak, waktunya tetap sama. Nanti yang sampai daftar terakhir juga waktunya cuma 7 hari, dihitung saat mulai ditayangkan. Jadi sama semua 7 hari. Semuanya. Jadi kalau yang sekarang sudah 7 hari, dia sudah dihentikan. Walaupun dia di situ kelihatannya tambah, tapi nilainya sudah dicatat, sudah dikunci. Udah dicatat. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Baik, ini mau disebutkan sekarang atau nanti di akhir Pak Bambang? 10? Boleh, mau disebutkan sekarang boleh? Sekarang ya, Okay. kita mau tahu 10 terbaik minggu ini untuk festival campur sari. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang tertinggi itu atas nama Nita Aryani dari Banjarnegara. Wow, selamat. Ya, lagunya Layang Kangen dan Tatu Didi Kempot.
ya. Wow. Penonton yang dikumpulkan sampai pada tanggal 8 yang lalu pukul 21.45 loh, itu sampai jamnya aja kita catat itu adalah 2.266. Wah, Ya. penontonnya banyak. Kemudian yang kedua adalah Agung Setyo Nugroho Iya, dari Semarang. Dari Semarang. Lagunya Kartonyono Medhot Janji dari Deni Caknan dan Sepining Ati Yuyun Dian. Wah, Ini selamat. dia masih punya waktu sampai tanggal 15 Oh, sampai bisa nyalip masih ini, Pak sampai Bambang saat ya. ini sudah 2.204. Oh. Ya. Kemudian yang ketiga ini dia juga sudah habis waktunya, itu Fajar Arles Dwi Rama Grobogan, lagunya Tatu Didi Kempot dan Lewung Mayantoko. Oh. Jumlah penontonnya 1.566. Oke. Kemudian yang keempat juga sudah habis waktunya, itu Sri Husodo dari Semarang, lagunya Swara Montor Mabur Hari Saemoru dan Idam Sari Anjarani, penontonnya 1.318. Wah. Kemudian yang kelima ini peserta ke-24 tapi tiba-tiba sudah ranking 5 sekarang. Itu adalah Titis Arum atas nama Titis Arum Pramusinto, ya. Lagunya Monggo Pinara, ya, Mijil Diah SSW dan Asmoro Kalibudri Arif Suharsoyo, penontonnya sudah 1.281. Padahal masih panjang. Masih panjang. Masih panjang. Oke. Kemudian yang keenam adalah Ardela Emilia dari Sragen, lagunya Banyumoto yang ditulis Heri Marwanto dan Sing Tak Sayang Ilang Ali Melon, ya. Sudah penontonnya sudah 1.000 orang. Wah. Kemudian yang ketujuh Ananda Melio Wonogiri. Ini peserta awal ini, Kesandung Asmoro, Lulu Kasundang dan Wuyung Mantos. Penontonnya ketika habis tanggal 4 September itu 907. Oh, tinggi juga. Kemudian yang itu. ke-8 udah habis juga waktunya. Ya. Agus Wilarto Sragen, Mimpi Mujoko, Imbangono Katresnanku Susilo Tengkleng. Waktunya udah habis dan penontonnya 865. Oke. Kemudian yang ke-9 adalah Ardia Kensidiah Semarang. Lagunya Ajo Sudono Didi Kempot dan Banyulangi Didi Kempot, ya. Ini minta maaf ini ya, tadi angkanya agak kehapus, ya. Tapi dia ranking 9. Ya. Kemudian yang ranking 10 adalah Danu Setiawan dari Pati Kesandung Corona. Ini karangannya dia sendiri, bagus menurut saya. Lagunya sendiri. Ya, Kesandung Corona Danu Setiawan dan Stasiun Balapan Didi Kempot itu penontonnya 854. Inilah 10 besar. Sudah selesai tapi yang Danu. Iya, 10 besar campur sari. Jadi kalau yang datang kemudian ya silahkan kalahkan yang ini. 800 penontonnya. 854 yang terakhir. 854. Jadi kalau mau jadi 10 terbesar harus penontonnya harus lebih dari 850 ya. Mungkin 900 aman kali. Ya. Untuk sementara ya. Persaingan makin memanas karena kita masuk di minggu-minggu kedua, minggu tengah ya, dan masih terus ditunggu ayo karya-karyanya mana kita nyanyi bareng, nyanyi campur sari. Oke, yang terakhir ya, ini udah tipis gitu harapannya nih Pak Bambang, saya deg-degan siapa sih yang akhirnya menjuarai kompetisi ini ya, festival ini. Ini minggu terakhir ya Pak Bambang? Ya. Oke, ini adalah minggu terakhir karena tanggal 15 nanti ditutup pendaftarannya ya, pendaftarannya, tapi bukan pendaftarannya, pengirimannya ya untuk ditayangkan sampai tanggal 15 September gitu. Itu udah tinggal berapa hari loh, 4 hari lagi. Jadi jangan ketinggalan, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena ini sudah tinggal kira-kira 4 hari lagi untuk Anda mengirimkan puisinya. Nah, gimana Pak Bambang? Tadi selain tragedi Udel tadi ada hal lain Pak Bambang? Ya, jadi sebenarnya banyak. Terpaksa juga ada beberapa yang saya tolak karena ada yang bersemangat tetapi baca puisinya kayak orang gremeng itu ngomong gitu. Maksudnya artikulasinya nggak jelas. Artinya, ya bisa aja saya tampilkan tapi lama-lama kan orang memperhatikan apa enggak sih kayak gini kok ditampilkan kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang kayak gitu. Tapi dikasih tahu Pak Bambang. Orangnya saya beritahu.
Oke. Nah, sebenarnya saya juga mikir begini, ini kan yang pengen ikut masih banyak numpuk ya di belakangan kayak gitu. Saya tadinya punya ide apa, perlu kita perpanjang, tetapi teman-teman yang lain menyatakan nggak usah karena nanti itu yang sudah ikut ada yang kecewa kok ini diperpanjang jadi pesaing saya tambah lagi kan gitu kan. Ya itu bisa bisa masuk akal juga. Jadi artinya kita kasihan pada yang mau ikut, yang belum ikut, tapi ini juga kasihan kepada yang sudah ikut. Kalau nanti ada pesaing baru berarti tambah pesaing. Karena ada kasus-kasus yang unik gitu. Apa tuh Pak Bambang? Jadi ada yang 1-2 hari itu langsung masuk 10 besar. Langsung Iya, jadi salib. cepet Wah, sekali tuh. anunya itu ya. Ini yang agak mengkhawatirkan. Maka nanti yang 10 Mengkhawatirkan buat yang lain. mengkhawatirkan yang sudah nyaman di ranking-ranking atas. Waduh. Nah, Oke. nanti bisa dilihat bahwa siapa saja yang mulai mendesak di 10 besar. Oke. Nah, yang penting adalah bahwa video terakhir ditunggu pada tanggal 15 September itu hari Selasa pukul 24.00. Jadi kayak daftar pilkada ini. Jadi kita tunggu 24.00 ya. Oke. Nah, Ngomong-ngomong udah berapa Pak Bambang pesertanya? ini sudah 250-an saya kira. 250. Ya, Jadi nanti sekitar. kalau dia yang terbaik 10 besar tuh mengalahkan Ya. 1:25 orang ya Ya, Pak Bambang betul. ya. Menarik sekali. Oke, 250. Ini juga bikin saya senang Pak Bambang karena tontonan pembacaan puisi di YouTube makin banyak. Oh iya, ya sekarang banyak sekali Iya, saya betul. lihat. Eh, Jadi ini tujuan inspirasi kita Ya. agaknya mulai berhasil. membuka apa namanya? Kan membuka apa? Lahan. Jadi kita kalau nganggur-nganggur ini mau apa gitu di anu gitu. Itu ada yang unik juga, ada yang bapak-bapak cepat sekali bapak-bapak ini. Jadi kelihatannya loh ini kok bisa cepat, saya juga nggak tahu kenapa. Menurut saya bacanya juga biasa-biasa saja, tapi kok banyak sekali yang milih. Banyak yang senior-senior yang ikut. Oke, Iya. oke. Jadi ini antara senior sama junior kemudian tertarik untuk Iya. mengikuti festival baca puisi dan ini bagus untuk peradaban budaya kita kan ya Pak Iya, Bambang ya. iya. Akhirnya kita kenal Rendra nggak banyak mulai banyak yang mengingat kembali. Iya. Mengingat kembali puisi-puisi sang maestro puisi kita. Ya, Pak Bambang, kalau tinggal 4 hari lagi nih kayaknya apa tipsnya nih Pak Bambang? 4 hari lagi kan agak mengkhawatirkan ya untuk yang baru-baru apa Pak Bambang? Jadi begini, tolong yang baru-baru ini jangan membuat kami susah. Ya. Susah. Karena itu nanti misalnya kirim Google Drive. Itu saya hanya menjawab, tolong dibuka linknya. Mereka jawab, link apa Pak? Ya, saya udah itu tanya aja yang di dekat-dekat situ, pasti itu semua orang tahu kok, pasti bisa gitu. Jadi artinya jangan nanti kalau sudah mendesak-desak waktunya kita dipusingkan ngecek itu. Mereka kirim tapi ternyata kami nggak bisa buka. Ya, jadi itu misalnya. tipsnya ya, hal sederhana, teknis sekali. Tolong kalau mengirim Google Drive itu dibuka kuncinya, ya linknya bisa diakses oleh semua orang. Kemudian juga saya mengingatkan lagi, kemarin kami kecolongan, tapi karena begitu padat jadi nggak sempat ngecek satu persatu. Itu ada puisi yang kurang dari 2 menit itu. Nah, jadi tolonglah dipilih yang agak panjang. Dan panjang. tips saya lebih baik mencari puisi-puisi yang sudah standar, itu lebih gampang, waktunya bisa dihitung itu lebih Jadi ada juga puisi. saya juga ingin mengingatkan begini, ini ya terpaksa saya mengingatkan. Ada yang kasihan itu jarak antara, karena kan kita pilih itu yang kita nilai itu like-nya untuk di festival baca puisi ini, jarak antara like dan penonton itu ada yang jauh sekali. Nah, itu juga Kalau itu yang dipilih apanya Pak Bambang? Tetap like. Kalau ini pertama ini udah like karena kita punya pengalaman dengan lomba baca puisi yang campur sari itu kita pilih penonton akhirnya. Jadi daripada ribut. Tapi kemudian ada juga yang punya pikiran nanti kalau kita adakan lagi, karena nanti setelah ini selesai kan kita mau mengadakan lagi, kita gabung. Jadi penonton ditambah like jadikan satu gitu. Itu baru adil.
Maksudnya ini kode akan ada lagi gitu Pak Bambang? Oh iya, jadi yang kita pikirkan Oke. itu kan begini, Iya. channel Inspirasi Jawa Tengah ini akhirnya kan apa ya, seperti terbentuk menjadi channel apa, identitas atau karakter Jawa Tengah. Jadi itu antara ditandai dengan kesenian kebudayaan. Jadi Oke. akhirnya ke situ. Jadi kami juga mendengar para seniman-seniman ini yang mengeluh nggak bisa pentas dan sebagainya. Ya Iya. sudah, nanti kita tampung mungkin kesenian tradisi ini melalui pentas virtual kepada kita. Oh, Ya, oke. semua boleh, Kita wayang boleh boleh. nonton, nanti Kok- bayarnya bayar virtual gitu ya Pak Bambang ya? enggak pakai bayar. Kan ada tuh konser virtual sekarang Pak Bambang. Enggak, Jadi kita enggak, beli kita- tiketnya bayar. Kita enggak gitu. Oh, gitu ya. Jadi seperti ini, tetap modelnya seperti ini, silahkan kita fasilitasi, kita carikan hadiah biar bersemangat gitu ya. Itu nanti mau apa, tari-tarian boleh, mau fragmen wayang orang boleh, mau pentas apa barungan boleh, mau wayang kulit boleh, mau apa boleh. Jadi pokoknya baik senimannya kreatif, yang nonton juga banyak pilihan ya. Tinggal di rumah aja saben malam ada tontonan. Nah, Oke. ini sama dengan saya sekarang ya. Saben hari dengarkan orang baca puisi, dengarkan campur sari. Kemampuan baca puisinya meningkat gak Pak Bambang? Kalau saya sih seneng nontonnya aja. Nontonnya aja. Kalau tiap malam dengerin campur sari, kira-kira Pak Bambang nyanyinya makin bagus gak Pak Bambang? Makin tahu lagu yang bagus ya. Tahu lagu yang bagus. Oke deh. Ya Pak Bambang, ini pasti juga dinanti oleh Iya. teman-teman gitu ya yang sudah mengikuti festival baca puisi. Iya. Ini deg-degan juga. Apakah saya lolos nih di 10 besar? Ya. Boleh nggak Pak Bambang Nah, dibacakan? kemarin saya juga dapat kontak dari peserta lomba campur sari. Ya. Pak Bambang, saya mau kirim video lagi. Oke. Nah, kan video Anda 10 besar dan di atas. Ya, kelihatannya itu sudah didesak-desak. Nanti kalau gugur saya harus punya cadangan gitu. Nah ini juga masih ada kesempatan Oke, yang oke. pembaca puisi yang terpaksa tergusur di tidak jadi 10 besar, tapi masih ranking-ranking sampai 20 besar. Saya kira peluangnya masih bisa kalau mau Saya ingat mengirim kemarin minggu lalu itu batas bawahnya 800. Like-nya 800-an ya kan Pak? Sekarang batas bawahnya sudah 1.100. Waduh, berat Like-nya. Ih, berat sekali Ya. ini kita. Nah, berarti yang di bawah itu, yang 1000 ke bawah udah pasti harus udah. semangat bikin lagi Ya. gitu ya. Oke Pak Bambang, kita mulai nih. Kayaknya seneng kalau dari bawah dulu Pak Bambang biar seru. Oh, dari bawah, oke. Ya. Jadi yang ranking 10 ini benar-benar pendatang baru yang saya ceritakan itu. Oke. Bayangkan dia masih punya waktu sampai 16 September. Ini tanggal masih 6 hari kan? Iya, masih lama banget. Masih 5-6 hari. Oke. Ini sudah masuk ranking 10, namanya Pak Indro Martono. Wow. Dari Selamat Semarang. Pak Hendro. Jadi like-nya sudah 1.100. 1100. Ini efektif sekali, penontonnya 1.362. Oh, engagementnya kuat tuh, berarti nonton suka, Iya. like, centang. Kemudian yang Oke. ranking ke-9 ini sudah habis waktunya, namanya Gayarti Setiana Putri dari Semarang juga. Oke. Like-nya 1.200, penontonnya 1.427. Ya. Ini salam negeriku, Pak Hendro tadi Kerawang Bekasi, Khairil Anwar. Wah, itu puisi legend loh Pak Bambang. Legend banget Legend itu. banget. Ya, kemudian yang ke-8 ini Friendly Setiawan dari Jepara. Ini sajaknya kelihatannya campur-campur ini, campur Indonesia, campur Jawa. Judulnya Pacu Baning Urip. Oke, karyanya sendiri. Karya sendiri. Like-nya 1.200, penontonnya 1.495. Keren. Nah. Ya. Kemudian ini juga sudah habis. Kemudian yang sudah habis juga itu Suryo Ngumboro dari Surakarta. Judulnya Bumi Katulistiwa. Ini bahasa Jawa, puisi bahasa Jawa. Oke. Like-nya 1.200, penontonnya 2.360. Wah, Ya, jauh banget jaraknya. ya, Tapi masih 10 besar, tenang. ya. Oke. Nomor 7 dia. Nomor 7. Kemudian nomor 6 Nomor 6. itu Kristi Yuwana.
Wah, Ya. Mbak Kris ini ngomong-ngomong, ini adalah juara di minggu pertama. Ya, Ternyata betul, sekarang pertama kali. udah di posisi ke-6 Mbak Ke-6. Kristi. Nggak Ya. pengen bikin video baru Mbak Kristi? Kristi Yuwana dari Blora Oke. itu like-nya 1.300. 1.300. Penontonnya 1.914. Ya. Keren Mbak Kristi. Kemudian ini yang pendatang baru, yang dia baru habis tanggal 16 nanti. Loh? Ya tanggal 16. Jadi sama kayak Ya, Pak Indro. Pak Indro tadi. Tapi mungkin waktunya yang geser beberapa jam. wah keren banget. Ya. Namanya Nining Sugiyarti, atas nama Nining Sugiyarti dari Padi. Oke, Ya, selamat. like-nya 1.300. Iya. Penontonnya 2.452. Wow. Sajak bulan Mei 1998 karya W.S. Rendra. Wah. Saya tahu puisi itu. Ya. Bagus sekali. Nah, ini yang agak nggak enak, ini Ya, yang nggak enak ya. ranking 4. Ranking 4. Kenapa Ya. Pak Bambang? Namanya Aini Ernawati DKK. Oke. Karena itu kur beberapa orang ya, Kelompok. dari Semarang. Iya. Like-nya 1.400. Mhm. Penontonnya 2.956. Wah. Ya. Oh. Puisinya lagu Angin Langit Semarang. Wah, saya Ya, tahu kayaknya ya. penciptanya. Yang agak nggak enak karena itu penciptanya Bambang Sadurno itu nggak enak. Ya. Tapi ini nggak nepotisme Kak Enggak, Bambang. kita juga yang puisi-puisi saya yang kalah banyak sekali. Jadi ini kebetulan. Ya. Tapi ini juga sebuah strategi ya. Bisa jadi ranking 4 tuh saya rasa karena berkelompok juga. Iya. Kan berkelompok semua orang diajakin. Oke. Ya. Ah, ini mulai deg-degan jam Kemudian yang ketiga, 3. ini Nini Wijaningsih dari Bojonegoro. Selamat Ya, Bojonegoro. jadi like-nya 1.900, Ya. penontonnya 4.449. Bojonegoro tuh berarti di luar Jawa Tengah. Di Jawa Timur, Jawa ya. Timur. Wah, hebat Jawa Timur. Puisinya nyanyian kemerdekaan, penulisnya Ahmadun Yosi Irfanda. Oh iya. Kemudian yang kedua, ini nggak enak juga. Kok gak enak lagi Nggak Pak enaknya Bambang? itu karena ini dari Blora lagi. Dari Blora lagi. Tri Harini Setiawati. Oke. Itu like-nya 1.900. Penontonnya 4.607. Wah, Ya. banyak sekali penontonnya. Sajaknya 17 Agustus, tulisan Denny J.A. Ya. Nah, kemudian yang masih tetap bertahan di atas, Ya. ini adalah Devinta Indri Saufani. Sudah selesai kah, Ya. Devinta? Ini sudah selesai semua. Yang Sudah selesai. mulai Devinta, Tri Harini, Nining Wijaningsih, Ani Ernawati selesai. Yang belum selesai itu Nining Sugiyarti, masih 6 hari. Bisa jadi nomor 1 tuh dia nantinya. Tapi bisa juga ada yang tiba-tiba berhenti juga ada, ya. Mbak Nining, tolong jangan patah semangat. Udah aman-aman di posisi 4, belum tentu ya. Ya, Ayo terus promosi. Jadi Oke. Devinta Indri Saufani ini dari Ya. Semarang, Ya. like-nya 2.200. Wow. Jadi penontonnya 3.445. Tapi kemudian ada penurunan, saya juga nggak tahu ini, tapi kan itu sudah nggak kita perhatikan karena dia sudah berhenti sejak tanggal 24 Agustus yang lalu. Oke, jadi yang dicatat adalah ketika penilaian 7 ya, hari. kita, ya, Pak kita Bambang. berhenti. Oke. Nah, itulah yang 10 besar yang nanti akan dinilai oleh Dewan Juri. Nanti akan dan mungkin kalau kita membacakan jurnal ini manfaatnya adalah kalau dicatat Anda bisa scroll cari sehingga Iya. tahu formula Ya, betul. formulanya Iya. bagaimana supaya banyak penontonnya. Itu gampang kok, cara mencarinya gampang. Jadi misalnya udah ketemu channelnya, ya channel Inspirasi Jawa Tengah, Iya. kemudian klik nama itu, namanya siapa gitu, nggak usah judul, nggak, itu langsung keluar dia Oke, nama ya, pembaca puisinya. jadi itu ya gunanya nonton itu juga untuk mengamati, Ya. mengamati. Nah ini saya juga mohon maaf, banyak yang gini, Pak Bambang, kalau sudah diupload, tolong saya dikabari. Nah saya juga ini segitu banyak, jadi tolong dipantau sendiri. Ya, oke, kami
ditampung Pak ya, Ya. permintaannya ditampung. Tapi ada baiknya memang kalau Anda mengikuti sebuah perlombaan, kompetisi, memang kita harus aktif juga Ya. memantau. Makanya loncengnya dinyalain dong. Mungkin Ya. belum nyalain lonceng. Katanya kalau dinyalain loncengnya udah pasti tahu ya Pak Bambang. Jangankan orang lain, saya aja kadang-kadang buka sehari berikutnya itu terkaget-kaget. Terkaget-kaget. Loh, ini tadinya di bawah kok tiba-tiba sudah naik, anu sekali, cepat sekali. Gitu. Oke, ya jadi jangan lupa subscribe ya, subscribe akun channel YouTube Inspirasi Jawa Tengah, juga Inspirasi untuk Bangsa. Terus nyalain loncengnya. Kita nggak pernah tahu nih kejutan apa dari Pak Bambang selanjutnya. Ini habis festival baca puisi, kita masih punya festival menyanyi campur sari, ada parade wawancara, ada bikin buku. Pak Bambang mau nyiapin apa lagi nih Pak Bambang? Ini tadi yang saya ingin sampaikan ya. Kemarin kan saya sampaikan, saya ingin menghormati untuk parade wawancara itu, kalau subscriber di Inspirasi Jawa Tengah itu sampai mencapai 15.000 subscribernya. Pada saat ini nanti akan dimulai. Nah sekarang justru saat ini sudah 17-an ya, lebih ya. Oh udah 18.000. Nah jadi begini, tapi tunggu supaya nggak terlalu padat. Kalau lomba festival baca puisi ini selesai, saya mau itu yang mendorong, menyemangati para perawat kesenian tradisi ini. Ini kan sesuai dengan misi kita. Artinya kalau itu yang ikut dari luar Jawa Tengah nggak apa-apa, kan di Jawa Barat juga ada kesenian tradisi. Nah, nanti lebih banyak lagi kita pikirkan. Ini ya, kata kuncinya adalah tadi kita akan merawat kebudayaan, kearifan lokal ya Pak Bambang ya, juga merawat tadi kemampuan kita untuk meliterasi diri sendiri ya kan. Nanti dekat-dekat ini udah mau pilkada, jangan sampai kita salah memilih kucing dalam karung. Udah enggak lagi. Maka, ini era digital ya Pak ya Pak. Kalau yang hal yang menyangkut agak politik dan ekonomi mungkin agak bergeser, kita dorong supaya di Inspirasi untuk Bangsa. Inspirasi untuk Bangsa. Itu kita juga sedang siapkan nanti bagaimana kiat menumbuhkan ekonomi misalnya. Ini kan situasinya sedang kayak begini. Betul sekali. Ya, jadi orang sedang susah semua. Mungkin nanti ada festival UMKM. Apa saja lah. Festival apa aja. Yang jelas niatan akun Inspirasi ini memang untuk menginspirasi Anda semua tetap berkarya dari rumah meskipun sedang pandemi. Pandemi tidak akan boleh menyusutkan langkah kita untuk terus maju. Kira-kira begitu Pak Bambang ya. Yang penting Pak Bambang ini sehat Pak Bambang. Ini jangan-jangan penjaga YouTube-nya sendiri 24 jam nggak berhenti ya. Harus sehat ya Pak Bambang ya. Ada pesan nih Pak Bambang. Ini kan udah mau ternyata kita belum melewati masa pandemi nih. PSBB kan sudah mau bahkan mau dilaksanakan lagi. Pak Bambang ada pesan-pesan nggak nih untuk para sobat di rumah ini? Artinya begini, yang pertama tentu kita berusaha supaya pandemi ini tidak makin menjalar. Tapi kan kita tidak bisa nunggu sampai pandemi ini berakhir. Jadi kita tetap harus beraktivitas. Saya misalnya sedang pikirkan misalnya orang tetap membuat batik, tetapi gimana cara menjualnya. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Jadi supaya bergerak, karena kalau batiknya laku, mereka punya uang, mereka juga bisa membeli kebutuhan. Jadi semua bergulir dengan semaksimal mungkin menggunakan teknologi ini. Media ini suka nggak suka, karena begitu kita bergerak sedikit naik lagi. Betul sekali. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi kita bisa siasati gitu ya Pak Bambang ya. Dari saya jangan lupa pakai masker untuk keluar, cuci tangan sesering mungkin, jangan nekat berdekatan. Ini saya juga pakai. Saya juga pakai ini Pak Bambang. Nih itu dibawa kemana-mana ya, masker, cuci tangan tadi, social distancing ya, berjarak, jangan keluar kalau tidak perlu. Semoga kita semua bisa kuat bertahan menghadapi pandemi. Terima kasih, tetap dukung terus channel kami untuk bergerak dan berjuang, dan jangan lupa tetap berkarya meski dari rumah saja. Salam.